Tematik 1. Indahnya kebersamaan. Tema indahnya kebersamaan terdiri dari 3 subtema, yaitu keberagaman budaya bangsaku, kebersamaan dalam keberagaman, dan bersyukur atas keberagaman. Subtema 1. Keberagaman budaya bangsaku. Pernahkah kamu menonton perayaan atau festival budaya seperti tarian, pawai budaya, upacara adat? Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa. Suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia. Sepanjang tahun, festival budaya rutin diadakan di berbagai daerah di Indonesia. Ondel-ondel adalah boneka raksasa yang terbuat dari anyaman bambu. Boneka tersebut dihiasi dengan pakaian dan pernak-pernik aksesoris yang membuatnya terlihat seperti manusia. Dalam pertunjukannya, boneka ini digerakkan oleh seseorang yang masuk ke bagian tubuh boneka. Selama pertunjukan berlangsung, musik khas Betawi akan dimainkan sebagai musik pengiring. Pertunjukan ondel-ondel umumnya diadakan dalam rangka pesta rakyat, seperti pesta panen, penyambutan tamu, pernikahan, dan perayaan resmi lainnya. Ondel-ondel ini diyakini sebagai perwujudan pengabdian terhadap nenek moyang yang menjaga dan melindungi anak cucu mereka. Dalam pementasan ondel-ondel, biasanya boneka dibuat berpasangan, yaitu ondel-ondel laki-laki dan ondel-ondel perempuan, dan dihias pakaian yang indah layaknya sepasang pengantin. Ondel-ondel dibuat dari bambu dengan ukuran tinggi sekitar 2,5 meter dan garis tengah tubuh sekitar 80 cm. Pada bagian kepala dihiasi batang bambu tipis yang dililit kertas berwarna-warni. Bagian wajah ondel-ondel berupa topeng atau kedok. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan ondel-ondel perempuan dicat dengan warna putih. Warna merah pada ondel-ondel laki-laki yang melambangkan keberanian yang mencerminkan sifat seorang lelaki yang pemberani. Warna putih pada boneka perempuan melambangkan kesucian dan keindahan seorang wanita. Pertunjukan ondel-ondel biasanya diiringi dengan berbagai kesenian musik Betawi, seperti tajindor, musik rebana, gendang pencak, gambang kromo, dan lain-lain. Selain diiringi dengan musik, pertunjukan ondel-ondel juga diiringi berbagai kesenian lain yang menjadi ciri khas dari berbagai kampung Betawi. Setelah membaca informasi tentang festival ondel-ondel, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Klik untuk mengetahui jawabannya. Gagasan pokok adalah ide utama yang menjadi ide suatu paragraf. Biasanya diwakili oleh kalimat utama yang ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah kalimat lain yang mendukung gagasan pokok. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kamu harus membaca dengan teliti. Setelah membaca informasi tentang festival ondel-ondel, Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. klik untuk mengetahui jawabannya. Menuliskan pertanyaan wawancara. Amati teman-teman di kelasmu. Di antara mereka pasti memiliki kebiasaan yang berbeda denganmu. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang dapat kamu tanyakan? Klik untuk mengetahui jawabannya.
Indonesia memiliki beragam tradisi dan budaya yang kita kenal dengan istilah keragaman budaya. Keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang wajib kita syukuri. Perbedaan bukan menjadi penghalang bagi kita untuk bermain, berdiskusi, bekerja sama dengan teman-teman kita lainnya. Diskusikan terlebih dahulu dengan beberapa temanmu sikap-sikap tersebut. Salah satu jenis keragaman budaya yang dimiliki Indonesia adalah keberadaan jenis aneka alat musik yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia. Perhatikan gambar-gambar alat musik tradisional ini. Alat ini menghasilkan bunyi yang berbeda-beda karena dimainkan dengan cara yang berbeda. Menghasilkan bunyi yang berbeda-beda karena dimainkan dengan cara yang berbeda. Alat musik angklung dari Jawa Barat dimainkan dengan cara diayun. Alat musik bonang berasal dari Jawa Tengah dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Perhatikan bel yang diayunkan dan alat musik kulintang yang dipukul. Keduanya menghasilkan bunyi. Semua jenis bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Syarat untuk terjadinya dan terdengarnya bunyi antara lain: 1. Adanya sumber bunyi atau benda yang bergetar. 2. Adanya medium atau zat perantara untuk merambatnya bunyi. 3. Adanya penerima bunyi yang berada di dekat atau dalam jangkauan sumber bunyi. Percobaan proses perambatan bunyi. Saat kita mengayunkan bel dan bel tersebut mengeluarkan bunyi teng-teng, bunyi yang sampai ke telinga tersebut melalui proses perambatan suara. Mari kita lakukan percobaan tentang perambatan bunyi. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1. 2 gelas bekas air mineral. 2. Senar layangan sepanjang 300 cm. 3. Batang korek api. 4. Dan paku. Setelah melakukan percobaan, kita membuat laporan hasil percobaan. Tuliskan judul percobaan. Tulis tujuan percobaan, yaitu alasan kita melakukan percobaan tersebut. Tulis hasil percobaan tersebut. Akhirnya, membuat kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan. Lilis, Ibo, Manuel, Lian, Andi, dan Kadek sekolah di tempat yang sama. Mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Hobi maupun makanan kesukaan mereka juga berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap bersahabat dengan baik. Ibo, Manuela, Kadek berasal dari daerah yang berbeda. Namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk bermain bersama. Sikap yang menjaga persatuan dan kesatuan, seperti gotong royong, menghormati orang lain saat menjalankan ibadah, toleransi beragama, dan tolong-menolong. Manakah yang tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan? Klik untuk mengetahui jawabannya. Bacalah kata-kata berikut ini.